Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita boleh sehat, boleh kuat, kita boleh menikmati kebaikan dan kebajikan serta kemurahan Tuhan sampai hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Pujilah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan dan kami boleh nikmati. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang begitu mengasihi kami. Hanya oleh karena kemurahan-Mu lah kami hidup. Hanya oleh karena kemurahan-Mu lah kami ada sampai pagi hari ini. Sebab itu kami mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami. Kami memuji, kami menyembah-Mu, satu-satunya Allah. Dan hanya Engkau yang layak dipuji semua. Terpujilah nama-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami kami sembah Kau. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diadukan, Engkau yang layak dimuliakan. Hallelujah.
Tiada Allah lain selain Engkau yang layak dipuji, disembah, yang layak ditinggikan, diagungkan. Segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Sebab kasih-Mu yang ajaib telah kami terima, kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Haleluya.
Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kami. Sebagaimana Engkau lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kami juga mau belajar untuk terus mengasihi-Mu dan semakin mengasihi-Mu. Dan bukti kasih kami kepadamu adalah kami melakukan firman-Mu. Karena kami percaya itulah kesukaan bagi-Mu. Sehingga Engkau nyatakan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu sebagai gaya hidup kami, sebagai kesukaan kami, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu semua. Halo. Kembali kita mau menyelidiki firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ke-27. Mari kita baca terlebih dahulu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Nah, menjelang akan berakhirnya tahun 2022, banyak sekali kabar, prediksi yang disampaikan tentang tahun 2023. Dan kita semua tahu bahwa masa depan adalah sesuatu yang masih misteri. Sesuatu yang tidak dapat kita duga apa yang akan terjadi, tetapi banyak yang sudah meramalkan, memprediksinya apa yang akan terjadi. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini, khususnya ini juga mengingatkan saya pribadi, ketika saya hendak menyampaikan, dan renungan ini juga menjadi bagian saya hari ini, tanggal 16. Ketika waktu itu, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Tuhan mengingatkan kepada saya tentang apa sih yang kita dengar.
kita dengar tentang apa? Apakah kita lebih banyak mendengar tentang kabar baik, atau kita mendengar kabar-kabar di luar, di sana sini, yang memberitakan hal-hal yang lebih membawa kepada kita untuk khawatir, untuk takut. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita mendengar kabar baik, yaitu mendengar tentang firman. Lebih baik kita mendengar tentang firman. Nah, dalam perikop selanjutnya, di dalam ayat selanjutnya maksud saya, kita tidak hanya stop sampai kita mendengar tentang kabar baik. Di dalam ayat 19 ini berkata, cepat untuk mendengar. Itulah seringkali menjadi alasan mengapa Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita lebih cepat, kalau cepat atau lambat itu berbicara soal respon, soal kita menanggapi. Jika kita diberi 2 telinga, kita berespon lebih cepat untuk mendengar. Nah, pagi ini yang mau diingatkan adalah kita mendengar tentang firman Tuhan. Lebih baik mendengar tentang kabar baik, yaitu firman itu sendiri. Di dalam ayat 21, kita tidak stop hanya mendengar. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, di dalam ayat ini saya teringat dengan 4 jenis tanah. Dan di dalam sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Ini berbicara juga tentang manusia lama kita. Hal-hal yang selama ini kita terima, apalagi bagi kita orang-orang yang petobat baru ya. Banyak doktrin, banyak ajaran. Apapun itu yang kita serap dan itu tertanam puluhan tahun. Dan itu seperti jenis tanah yang ketiga, dia menjadi semak, duri, dia sudah berakar. Dan itu akan sulit untuk dibersihkan, tetapi itu tidak mustahil ketika kita percaya Yesus, kita percaya firman itu berkuasa. Dari mulai awal penciptaan, hanya dengan berfirman, Tuhan menjadikan segala sesuatunya. Nah, kita percaya bahwa firman itu berkuasa, jadi selanjutnya ketika kita sudah dengar firman, kita harus terima firman dengan lemah lembut. Lemah lembut berbicara tentang karakter yang mudah dibentuk. Jadi ketika firman datang, kita mau terima, dan ketika kita percaya, maka selanjutnya kita akan melakukan. Dan ujung-ujungnya seperti suami saya sering bilang, 4M. Bacalah firman. Ketika kita baca, kita dengar firman itu. Dan ketika kita dengar firman, kita akan menerima, percaya, dan percaya kita akan melakukannya. Nah, jadi ada banyak hal-hal semak duri di dalam hati kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, itu harus kita kikis, kita buang dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang punya kuasa. Setelah itu kita juga tidak stop. Kita hanya menerima firman, tapi kita harus mempercayainya, dan di ayat 22 berkata, dan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dan selanjutnya, respon kita adalah ketika kita mendengar, kita menerima firman itu, kita mau melakukannya. Nah, di dalam ayat selanjutnya, digambarkan seumpama ketika kita bercermin. Dalam ayat ini mengatakan kita mengamat-amati. Nah, biasanya ini para wanita ya yang lebih banyak di depan cermin. Mulai dari ujung rambut dia perhatikan sampai pakaian. Nah, di firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita mengamat-amati. Seharusnya ketika kita mengamati, kalau kita tidak melakukan firman itu, ibaratnya kita hanya melihat depan cermin dan kita pergi begitu saja.
itu artinya kita tidak mengamat-amati. Tapi kalau kita mengamat-amati, misalnya kita wanita, kita sering apa? Berdandan, kita akan bisa melihat, misalnya alas bedak kita ketebelan, alis kita tidak rata, atau lipstik kita ada yang keluar garis. Nah, ketika kita mengamat-amati, kita akan tahu bahwa ini ada yang salah, bahwa ini ada yang nggak benar. Itu yang maksud oleh firman Tuhan, bahwa kita harus mengamat-amati. Jadi bukan hanya sekedar, oh ya dah, aku udah lihat, pergi gitu. Tapi kita tidak tahu ternyata ada sesuatu di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Nah, demikianlah ketika kita meneliti firman Tuhan. Di dalam ayat 25 berkata, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi ketika kita mendengar, kita terima firman, kita lakukan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita bertekun. Bertekun itu terus-menerus, tidak hanya sekali-sekali, tetapi itu bisa menjadi gaya hidup bagi kita, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup untuk kita terus di dalam firman Tuhan. Nah, dalam ayat 25 ini juga ada janji Tuhan bagi kita, orang-orang yang mendengarkan dan juga melakukan firman. Diingatkan di ayat 25 berkata, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, pagi ini janji firman Tuhan bagi kita, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan berbahagia. Itu janji Tuhan. Dan perikop ini, mengapa saya tidak baca perikop dalam pendengar atau pelaku firman? Perikop ini berjudul pendengar atau pelaku firman. Kalau kita bahasa Indonesia, atau itu adalah pilihan. Berarti kita mau mendengar atau kita menjadi pelaku firman. Tapi di dalam perikop ini jelas bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar saja. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, perikopnya jelas itu mendengar dan berbuat. Kalau dan itu berarti harus dilakukan bersamaan, secara bersama. Bukan aku pilih aja, aku mau cuma dengerin aja, aku tidak mau lakukan. Tidak bisa begitu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa jika kita mendengar, kita terima firman Tuhan itu, kita percaya, kita lakukan, dan lakukannya itu dengan tekun, terus menerus. Dan pada yang selanjutnya, itu mengingatkan kita tentang seperti ayat yang di atas, bahwa kita harus lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Bahkan di ayat yang ke-20 berkata, lambat amarah. Karena ketika kita marah, dalam ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita lebih mengutamakan emosi kita, jelas biasanya ketika emosi yang lebih dulu maju, firman Tuhan itu bisa lupa kita kemana-mana. Nah, hal itu bisa membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya itu apa yang menjadi semak duri di dalam kita itu harus dibuang, khususnya dalam perikop ini. Salah satunya adalah tentang kemarahan, tentang amarah. Karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang saya dapatkan, untuk selanjutnya juga di perikop yang selanjutnya, bahwa Tuhan sangat peduli dengan janda-janda. Nah, kembali saya mau minta bantu doa buat teman seiman kita, Ibu Wati, yang hari ini dia akan mendapatkan juga panggilan kedua tentang kasus penganiayaan anak. Nah, dia adalah seorang janda. Dan hal inilah yang terus menguatkan saya bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu membela para janda. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini.
Jadi setiap kita mungkin ada mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan ini, mari kita boleh sharing, boleh bagi. Oke, terima kasih istriku. Ya, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, nah, tentu ada beberapa hal yang harus benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita. Kalau ayat 19 sampai 20 jelas firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita ini menjadi orang-orang sumbu pendek, Bapak Ibu. Orang-orang yang gampang sekali tersulut dengan amarah. Ketika mendengar sedikit kabar saja, kita sudah cepat tersulut. Tapi firman Tuhan katakan, kita memang boleh cepat mendengar, karena kita punya dua telinga, seperti istri saya tadi katakan. Tentu ini dalam hal berkomunikasi, ya kita harus banyak belajar mendengar. Tapi waktu kita mendengar, jangan jadi sumbu pendek yang saya katakan. Cepat tersulut. Nah, ada satu kalimat bijak yang saya sangat setuju, dan saya pikir ini hal yang perlu kita renungkan. Karena mungkin seringkali kita juga mengalami hal ini. Nah, kalimatnya seperti ini. Segala sesuatu yang diawali dengan rasa marah, itu akan diakhiri dengan rasa malu. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu apakah pernah mengalami situasi seperti itu. Begitu dengar dengan cepat kita langsung marah, wah, ternyata salah. Malu kita. Ya syukur-syukur kalau urat malu kita belum putus, kita masih bisa rendah hati, minta maaf. Tapi kalau kita berkali-kali seperti itu, meledak, marah, terus malu, minta maaf, ya orang akan menilai lain terhadap diri kita. Tapi lebih cilakanya lagi, ada orang sudahlah marah, terus dia salah, dia nggak punya rasa malu. Wah, itu kelewatan manusia model seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya berdoa, saya berharap kita nggak menjadi orang seperti itu. Jadi kita naik level lah. Kalaupun dulu waktu belum kenal Tuhan, kita orang yang gampang marah, waktu ternyata salah, kita tambah marah lagi, yaitu kan manusia lama. Kita meningkat satu level, kita marah, begitu tahu salah, malu, minta maaf, itu udah lebih mending. Nah, tapi jauh lebih lagi kita next level, jangan cepat marah. Ketika kita mendengar, oke, mari cerna dengan baik-baik apa yang kita dengar, tarik nafas, belajar berespon benar. Karena sekali lagi, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak ada satupun amarah itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tentu hal yang pertama yang perlu kita belajar, belajarlah menguasai dirimu. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan salah satu bagian yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita adalah sabar, penguasaan diri. Dan harusnya itu menjadi praktek hidup kita. Jadi kalaupun hari-hari ini ada begitu banyak hal yang kita dengar, mari ketika kita dengar, renungkan, bukan cepat berkata-kata, merespon, atau marah. Tapi mari seperti firman Tuhan ajar, cepat untuk mendengar, kita punya respon, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi sekali lagi ingat, semua yang diawali dengan rasa marah, itu biasanya akan diakhiri dengan rasa malu. Nah, berikutnya ya kita diajar dan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ini tidak boleh hanya menjadi pendengar firman, tapi marilah kita menjadi pelaku firman. Setiap hari firman Tuhan itu jadi seperti cermin dalam hidup kita, setiap saat malah, bukan setiap hari saja. Ketika kita bercermin dan kita melihat sesuatu ada yang kurang tepat, ada yang kotor dalam hidup kita, ya segera diberesin. Artinya setiap kali kita dengar firman Tuhan, berkali-kali saya katakan, kalau engkau dengar firman Tuhan dan engkau tersinggung, itu puji Tuhan. Haleluya. Artinya engkau masih hidup.
Karena ada orang yang sudah mati rasa, ditegur firman Tuhan pun, dia nggak akan bergeming. Nah, itu orang yang sudah sesat hati, sesat pikiran. Bukan orang yang salah jalan. Orang kalau salah jalan, ditegur, dinasehati, putar balik. Tapi orang kalau udah sesat pikiran, begitu ditegur, dia malah melawan. Karena dia bebal. Nah, jadi mari milikilah hati yang lemah lembut. Waktu ditegur, responnya benar. Waktu ditegur, dinasehati, bertobat. Dan itulah yang berkenan kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita lakukan hal itu, kita menjadi orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Kan sangat kontradiksi kalau kita ngomong kita pengen bahagia, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan. Berkali-kali ayat firman yang saya sampaikan, Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketenteraman. Jadi mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, milikilah kelemah lembutan, kerendahan hati, supaya waktu firman Tuhan mengingatkan kita, respon kita benar, dan kita bertobat, dan kita berbahagia. Dan yang terakhir tadi dikatakan, ya mari kita ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, ini garis bawahi, kunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka ya Bapak-bapak ya, bukan janda muda. Yang dimaksud oleh janda firman Tuhan itu ya yang sudah tua, sebatang kara, terus hidupnya susah. Nah, itu yang perlu kita kunjungin. Nah, jadi seperti itu saja firman Tuhan. Mungkin Ibu Dorcas mau menambahkan sesuatu karena hari ini dia buka video dan dia mengamati. Saya pikir ada sesuatu yang udah nggak tahan pengen disampaikan. Boleh silakan Ibu Dorcas. Atau pimpin doa hari ini. Nggak apa-apa, tambahkan sesuatu. Mungkin Pak Simon atau Hengki atau siapapun Bapak Ibu, kita masih ada beberapa waktu. Oke Pak, saya boleh Pak. Ya silakan Hengki. Ayat firman Tuhan pagi hari ini benar-benar pernah saya alami semua ya Pak ya, mengenai yang Pak Heri cerita sumbu pendek. Sebelumnya juga saya sering baru dengar sedikit langsung mau marah, baru dengar sedikit baru langsung mau marah. Ya ujung-ujungnya saya malu, harus meminta maaf, harus apa yang saya pikir itu salah gitu loh. Dan itu di ayat 27 yang mengatakan ketika kita meneliti firman, terus sampai memerdekakan kita itu Pak, saya dapatnya gini, sebelum-sebelumnya saya itu takut sekali kalau hidup saya itu akan jatuh lagi ke dalam dosa yang masa lalu saya. Nah, itu saya selalu cari Tuhan, saya terus datang kepada Tuhan dan baca firman, berdoa, dan saya tuh punya ketakutan yang sangat kuat gitu loh Pak. Membuat saya tuh akan jatuh lagi ke hal masa lalu saya. Tetapi setelah saya meneliti firman, membaca firman gitu Pak, seperti di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kalau kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah ciptaan yang baru. Apa itu tadi ya? Aku lihat ya sebentar Pak. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pada saat saya mendapatkan firman ini Pak, saya itu tidak takut lagi dengan yang lalu. Karena saya percaya, saya itu adalah hidup di dalam Kristus, saya adalah menjadi ciptaan yang baru. Nah, jadi dengan meneliti firman, itulah yang memerdekakan saya, yang membuat saya hari demi hari tidak takut lagi dengan kehidupan masa lalu Pak. Nah, itu bisa saya bagikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Hengki. Bagus. Jadi itu manusia lama yang sudah berlalu dan hiduplah sebagai manusia baru di dalam firman Tuhan. Oke, tadi saya lihat Ibu Dorcas dan Pak Simon unmute mau ngomong. Saya pikir lady first. Nanti baru Pak Simon. Silakan Ibu Dorcas. Sebenarnya saya nggak mau komen, tapi saya nikmati semua yang Pak Heri sama ya bisa. Saya buka video ini, saya sedang melatih diri saya sendiri kok. Melatih diri bahwa sebenarnya keengganan untuk buka video itu lebih sulit, jauh lebih sulit 10 kali lipat dibanding saya off di videonya.
Jadi saya mungkin justru saya mengatakan saya mau buka supaya saya lebih bisa jauh lebih fokus 1 jam itu bisa penuh. Karena kalau saya nggak video, saya bisa jauh lebih kompromis diri saya sendiri kalau untuk saya. Jadi saya melatih diri kan kalau misalnya Pak Simon sudah hal yang biasa, dia udah naik kelas sama Ibu kan. Sudah naik kelas untuk buka video sehingga konsisten untuk bisa fokus. Kalau saya kan lebih senang tidak mau buka video. Jadi kapan saja saya mau ngapain suka-suka saya. Jadi untuk bisa memfokuskan diri 1 jam penuh, saya harus buka video untuk saya sendiri. Gitu aja. Jadi nggak ada apa-apa. Thank you. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Jadi kalimat kuncinya adalah untuk Ibu Dorcas sendiri ya, jangan ada yang tertuduh dan terhakimi. Sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing lakukan. Yang penting benar-benar fokus, seperti itu. Karena kan bicara fokus itu bukan berarti kita cuma bisa melakukan satu hal. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara bersamaan, secara fokus, itu oke Bapak Ibu. Tapi ini kan bicara tentang kerinduan pribadi, ya, itu harus menjadi hal yang terjadi dalam hidup kita. Oke, Pak Simon mau sampaikan sesuatu, silakan. Ya, saya mau kira-kira 1 jam lah ya. Karena hari ini kita begitu bersukacita, ada seorang yang namanya tukang jahit, ya. Dia sudah naik kelas. Kita bersyukur, ya. Tapi di sini saya memang kami orang dominan ya. Biasanya kalau tidak punya nilai itu yang terjadi, ya. Jadi firman Tuhan di sini di mana dikatakan ayat pertama ya, ayat pertama tadi, cepat mendengar, ya kan? Nah, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Nah, kita kalau cepat mendengar itu arti respon kita baik, ya seperti yang tadi yang sudah mau buka video itu artinya cepat mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata, ya. Jadi memang ya terus terang aja dalam hal untuk melatih diri ini nggak gampang. Melatih orang tuh gampang, melatih diri sendiri itu lebih sulit. Kenapa? Ya, kita ini terus terang ngata orang gampang, tapi ngata diri sendiri itu memang benar-benar, ya kan, harus penuh perjuangan dan juga lambat untuk marah, ya. Jadi ini, kami orang dominan golongan termasuk orang yang cepat marah. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya lewat forum bio ini, ya kan, dan saya juga bukan berarti tidak pernah marah. Kadang-kadang ada sudah jengkel benar-benar ya, oi kamu nih. Nah itu, jadi sebetulnya kita ini tidak mau marah, tapi kadang-kadang terpancing. Nah hari ini kita diingetin lagi, ya kan, juga tulang rusuk saya suka ngingetin saya, coba kalau mau marah tuh tarik nafas dulu sebentar, ya bilang kan. Nah jadi saya pikir ya kadang-kadang menarik nafas, kadang-kadang narik nafas pun tidak sempat lagi, langsung sumbunya lah pendek kan meledak lah itu. Nah, tapi kalau dihitung-hitung dulu dan sekarang ya sudah jauh sangat berbeda, ya karena apa? Karena kita sebenarnya marah itu memang merugikan ya. Nah, apa badan kita pun rasanya kadang-kadang tidak nyaman. Maka itu kita tidak ada rugi lah ikut Karambio ya. Kita ini berjuang terus ya, tidak sempurna. Kalau hari ini ya saya lebih bersukacita karena kita melihat banyak orang-orang lewat Karambio ini sudah mulai naik kelas. Itu aja, Her. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih buat Pak Simon. Jadi perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan, dan Eko bilang perubahan itu adalah proses kehidupan. Jadi sepanjang hidup kita mengalami perubahan. Dan saya percaya Pak Simon dan teman-teman yang lain mengalami perubahan. Kalau dulu ada 10 peristiwa, 12 marah. Kalau sekarang dari 10 peristiwa, mungkin 5 marah, 5 masih bisa tarik nafas, masih sempat. Itu pun sudah berubah Bapak Ibu.
Tapi ada kalimat tadi yang Pak Simon sampaikan, ini juga menjadi perenungan bagi yang sumbu pendek. Ternyata marah itu merugikan. Bukan cuma diri sendiri, juga merugikan orang lain. Artinya energi kita terkuras, apalagi kalau ternyata kita salah, rugilah kita. Apalagi orang yang menerima kemarahan kita, ruginya banyak sekali. Bisa kepahitan, bisa kecewa. Nah, jadi ingat, ada dua kalimat berkaitan dengan marah. Semua yang diawali dengan rasa marah akan diakhiri dengan rasa malu. Ingat, kemarahan itu mendatangkan kerugian, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi cepat mendengar itu wajib, apalagi kita diberi dua telinga, tapi bukan untuk cepat membalas berkata-kata apalagi marah, tapi belajar mencerna segala sesuatu seperti kita mendengar firman Tuhan. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, silakan Ibu Ros. Ya, selamat pagi. Oke, suaranya belum kuat, tadi sudah. Halo, Bu Ros. Oke, suara Ibu Ros nggak keluar. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah hari demi hari Tuhan, kami terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada suatu perubahan di dalam hidup kami ya Tuhan. Yang membawa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Di dalam lingkungan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus mengajar kami, yang terus memerdekakan kami ya Bapa. Di mana kami harus cepat mendengar ya Tuhan. Tapi langsung bisa diproses Tuhan dan juga tidak langsung diungkapkan dengan sesuatu kemarahan ya Bapa. Tuhan terus mengingatkan kami ya Bapa. Terima kasih dan juga buat kami terus mempelajari kebenaran firman-Mu ya Tuhan dan meneliti kebenaran firman-Mu ya Bapa sehingga memerdekakan setiap kami ya Tuhan dari keterikatan-keterikatan kami ya Bapa. Terima kasih buat Ibu Pijen yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Ibu Pijen ya Tuhan. Tuhan juga terus menambah-nambahkan hikmat-Mu atas Ibu Pijen ya Bapa. Dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Serta keluarga besarnya, anak-anaknya juga Tuhan pelihara ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Pijen, Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Wati ya Tuhan. Buat hari ini di mana ada proses pemanggilannya ya Bapa atas penganiayaan anak ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Ibu Wati ya Bapa. Dan juga Tuhan juga memberikan polisi yang menangani kasus ini Tuhan supaya melihat dengan kebenaran mana yang salah ya Bapa. Biarlah melalui kasus ini juga Tuhan, kami percaya tangan Tuhan terus menyertai Ibu Wati ya Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat kepada Ibu Wati ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati Ibu Wati dan keluarganya ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus memberkati kehidupan kami. Tuhan terus ada di dalam keluarga kami. Dan juga apapun pergumulan dari setiap kami Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang selalu menolong hidup setiap keluarga-keluarga yang ada, bahkan suami, istri, dan juga anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa kami. Tuhan terus membawakan bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih, dan juga buat perekonomian dan keamanan. Tuhan terus memberikan yang terbaik ya Bapak. Kami percaya Tuhan terus membawa Indonesia lebih makmur, dan juga masyarakat Indonesia juga hidup dengan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, dari presiden hingga ke jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini terus berjalan dengan takut akan Tuhan, dan juga dengan nilai-nilai kejujuran untuk membangun bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Picon, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat Korang Dio pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan baru dari Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuki hari yang baru ini Tuhan, kami mau lalui bersama dengan Engkau sepanjang hari yang baru ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat yang berkawal memegang menyertai kami, kemanapun kami boleh berada, dalam segala aktivitas ataupun pekerjaan kami Tuhan. Kami ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Pertemukan kami juga dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah kebajikan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.